sabab nuzul. Apa itu sababun nuzul? Jadi di beberapa ayat atau beberapa surat itu ada sebab turunnya Al-Qur'an atau sebab turunnya ayat. Di antaranya surat Ar-Rahman ini, ya, surat Ar-Rahman ini. Kenapa kok bisa turun surat Ar-Rahman? Beberapa ulama, ya, beberapa ahli tafsir di antaranya menyebutkan sebab nuzul yang pertama adalah turunnya surat Ar-Rahman ini sebagai jawaban kepada orang kafir Makkah yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 103. Ya. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Qur'an itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal ini Al-Qur'an adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi dulu orang kafir Mekah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Al-Quran, mereka berkata bahwa yang mengajari Nabi Muhammad itu bashar, manusia. Kemudian apa? Turunlah surat Ar-Rahman ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dialah Allah yang Maha Rahman, 'allamal Qur'an. Dialah yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, itu jawaban terkait ucapan kaum kafir Mekah yang tersebut dalam surat An-Nahl. Yang kedua, sababun nuzul dari surat Ar-Rahman ini adalah sebagai jawaban kaum musyrikin waktu itu yang tersebut dalam surat Al-Furqan ayat 60 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Jadi orang-orang musyrikin itu diperintahkan untuk sujud kepada Allah. Kemudian mereka bertanya, wa marrahman, kata mereka, wa marrahman, dan siapa Rahman itu? Dan siapa Ar-Rahman itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang dalam surat Al-Furqan itu dijawab turun, yaitu sebab nuzulnya di antaranya sebagai jawabannya adalah surat Ar-Rahman ini dijawab Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan, dan seterusnya. Siapakah Rahman itu? Dijawab dalam surat Ar-Rahman, dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran, dialah Allah yang menciptakan manusia, dialah Allah yang mengajarkan kamu bisa berbicara, dialah Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bumi, menciptakan seluruhnya untuk kamu. Nah, jadi Masya Allah. Ya, inilah namanya tafsir ayah bil ayah. Ya, jadi satu ayat di surat Al-Furqan diberi tafsir di Ar-Rahman ini. Ya. Wa mar-Rahman dijelaskan ternyata penjelasannya di surat Ar-Rahman. Itu diantaranya sebab nuzul dari turunnya surat Ar-Rahman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian selanjutnya apa keutamaan dari surat Ar-Rahman? Apa saja yang didapatkan keutamaannya? Yang pertama diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata,
kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi faqara'a alaihim surat ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatu faqala laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jinn fakanu ahsana mardudan minkum kuntu kullama ataitu ala qawlih fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban qalu la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Jadi keutamaan yang pertama, suatu ketika dengan surat Ar-Rahman ini sekelompok jin, masyarakat jin waktu itu banyak beriman, ya, banyak beriman gara-gara mendengarkan surat Ar-Rahman. Jadi ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu keluar untuk menemui para sahabat beliau. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Ar-Rahman kepada mereka dari awal hingga akhir surat. Kemudian mereka pun diam. Kemudian beliau berkata, saya telah membaca surat ini kepada para jin di malam pertemuan dengan jin. Kemudian mereka lebih baik responnya daripada kalian. Ketika saya membaca ayat yang artinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat-nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Mereka menjawab, tidak ada suatu apapun dari nikmatmu wahai Rabb kami yang kami dustakan. Itu ungkap jin. Untukmu segala pujian. Jadi Masya Allah, ketika Al-Quran waktu itu dibacakan di depan para sahabat, malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar, ya, bahwa ini pernah juga dibacakan di di sekelompok jin dan responnya cukup bagus, bahkan banyak masuk Islam, ya, karena mereka berkata la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd, ya, kami tidak ada sesuatu apapun dari nikmatmu ya Rabb yang kami dustakan, bagimu adalah segala pujian, ya. Jadi ketika mendengarkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan, dijawab oleh jin, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd, tidak ada sesuatu pun dari nikmatmu ya Allah yang kami dustakan, hanya engkau yang pantas untuk mendapatkan pujian. Nah, itu keutamaannya diantaranya pernah dibacakan di sekelompok jin dan banyak yang mendapat respon baik, mendapatkan masuk Islam. Kemudian yang kedua, keutamaannya mempunyai keutamaan yang selanjutnya, yaitu surat ini diawali dengan nama Allah Ar-Rahman. Ya, keutamaan selanjutnya yaitu surat ini diawali dengan nama Allah Ar-Rahman, dan tidak ada surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan nama Allah Azza wa Jalla kecuali surat ini. Jadi 114 surat yang dalam Al-Quran itu permulaan ayatnya satu-satunya surat yang dimulai dimulai dengan kalimat Asmaul Husna, diantaranya, ya, satu-satunya adalah surat Ar-Rahman, ya. Jadi Ar-Rahman 113 yang lain tidak ada, ya. Kalau Al-Baqarah Alif Lam Mim, ya, tidak Asmaul Husna, atau Qul a'udzu birabbin nas juga bukan, ya. Jadi keistimewaannya itu. Jadi punya ciri khusus, satu-satunya surat yang memulai dengan asma Allah. Yang ketiga, tidak ada surat yang ayatnya diulang sampai 31 kali kecuali dalam surat Ar-Rahman. Jadi ada satu ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini diulang sampai 31 kali. Oke, kalau nggak percaya monggo dihitung sendiri. Jadi ada 31 kali diulang-ulang, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai 31 kali. Nah, itu keutamaannya. Keutamaan yang keempat,
Pada surat ini disebutkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada para hambanya. Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan sebagian sifat neraka dan beberapa sifat surga. Ya, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada semua makhluk di dunia, dan kenikmatan yang sangat menakjubkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, ya. Jadi Allah jelaskan nikmat-nikmat yang nanti di awal-awal surat itu masih menjelaskan terkait nikmat-nikmat dunia, ya. Contohnya misalnya wal arda wada'aha lil anam, dan bumi diberikan diserahkan kepada para makhluk. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam, di dalamnya ada buah-buahan, ada kurma, ya. Wal habbu dzul asfir war raihan, ada biji-bijian dan yang lain-lain, ya. Ada kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang disebutkan nanti di dalam surat Ar-Rahman itu sendiri. Kemudian keutamaan selanjutnya, Allah Azza wa Jalla menggunakan metode penyampaian targhib wa tarhib. Targhib itu artinya memberi kabar gembira, ya. Targhib memberi kabar gembira, tarhib memberi ancaman, ya. Dalam surat ini juga menggunakan metode penyampaian dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada dua makhluk yang dibebankan syariat, yaitu manusia dan jin. Nah, ini mungkin istilah-istilah yang mungkin kita sedikit kurang familiar, ya. Kalau membacanya tarhib Ramadan, tarhib, ya. Tarhib berarti menyambut. Tarhib Ramadan pakai hak, ya. Itu artinya menyambut Ramadan. Kalau tarhib itu menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti. Makanya ada targhib wa tarhib. Makanya jangan salah mengucapkan, ya. Mari kita buka tarhib Ramadan ini. Nah, itu nanti juga artinya sudah beda, ya. Tarhib menakuti. Oke. Next, lanjut kemudian terkait keutamaan. Kemudian kita masuk pada keindahan bahasa. Keindahan bahasa dalam surat Ar-Rahman terdapat 4 jenis, ya, pengulangan, ya. Pertama pengulangan huruf. Banyak sekali huruf yang diulang, terutama ro, lam, mim, nun, ya, terutama nun. Nun banyak sekali diulang-ulang, ya. Diulang Ar-Rahman, Allamal Quran, ya. Diulang-ulang terus, ya, huruf nun. Nah, itu pertama adalah pengulangan huruf. Yang kedua adalah pengulangan mad. Ya, keindahan bahasanya adalah pada madnya. Ya, kalau mungkin dalam bahasa Indonesia ada sajak, ya, ada di belakangnya suaranya sama semuanya, sama dengan Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Enak didengarnya, itu mengena, kerasa gitu, ya. Itulah kekuatan mukjizat Al-Qur'an diantaranya, ya. Jadi ada pengulangan mad, ya. Ada pengulangan mad. Bisa dibuka slide satunya. Yang kedua yaitu pengulangan mad. Nah, seluruh ayat diakhiri dengan mad yang sebelumnya adalah fathah, misalnya, ini dicontohkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Dari 78 ayat itu kecuali pada ayat ke-17, 29 dan 43, ya. Jadi yang tidak bunyi an itu hanya di ayat 17, terus 29 dan 43.
17 bunyinya Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Nah, itu ayat 17. Bukan an tapi maghribain. Kemudian selanjutnya di ayat 29, ayat 29 bunyinya adalah yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'n. Nah, ya. Jadi di situ sya'n ya, bukan an gitu tapi sya'n. Kemudian di ayat 43 bunyinya hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Nah, coba slide selanjutnya Ustadz ya. Jadi pada ada keindahan pengulangan mat ya, ada keindahan pada pengulangan mat. Kemudian nah ini tadi disebutkan yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'n. Nah, ini ayat 29 dan ayat 43 ya. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrim. Selebihnya bunyinya adalah an ar-rahman allamal qur'an an dan sampai akhir ayat 78. Oke, lanjut. Kemudian selain pengulangan mat, keindahan bahasa yang ditunjukkan dalam surat Ar-Rahman ini adalah pengulangan kata, ya. Ada pengulangan kata. Disebutkan dalam pengulangan kata itu, nah, keindahan selanjutnya adalah pengulangan kata. Pada surat ini diulang beberapa kata seperti pengulangan kata al-mizan. Nah, al-mizan yang artinya neraca, timbangan itu diulang sampai 3 kali. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kalian jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kalian mengurangi neraca itu. Masya Allah ya. Jadi mizan, kalimat mizan itu diulangi sampai 3 kali ya. Meskipun di beberapa tafsir termasuk Fathul Qadir saya baca mizan yang pertama itu berarti tidak neraca saja tapi diartikan bumi ya. Dan Allah menciptakan langit dan menciptakan juga mizan yang di situ bumi sebagai penyeimbang. Di antara hikmah yang luar biasa Allah mengkorelasikan ya terkait penciptaannya dengan kemudian disandingkan dengan perintah adil ya. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini teratur, menciptakan bumi, langit, planet-planet itu secara teratur, maka akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Adil. Karena dalam prosesnya dibuat dalam keteraturan. Makanya ayat selanjutnya alla tatghaw fil mizan. Maka jangan engkau merusak tatanan, jangan merusak keadilan, jangan merusak keadilan atau neraca itu. Wa aqimul wazna bil qisti wala tuksirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan seadil-adilnya, janganlah kamu mengurangi timbangan. Masya Allah ya. Jadi ada korelasi yang luar biasa terkait perbuatan manusia dengan keteraturan alam semesta ya, dikaitkan ya, ternyata berdampak banyak ya. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain dhaharul fasadu fil barri wal bahr ya, kerusakan yang tampak di muka bumi dan di langit maupun di darat itu adalah sebab akibat manusia, mengkorelasikan kerusakan dengan perbuatan manusia, mengkorelasikan antara keteraturan yang dibuat oleh Allah dengan pengurangan timbangan, dengan dengan korupsi, dengan kita tidak adil, begitu. Masya Allah luar biasa.
ini pelajaran yang luar biasa, keteraturan yang sudah dibuat oleh Allah itu kita diminta untuk menjaganya. Alla tadghaw fil mizan. Sehingga perintah ayat sesudahnya adalah perintah untuk berbuat adil, perintah untuk tidak curang, perintah untuk menjaga amanah dan yang lain-lain. Oke. Kemudian selain lafadz al-mizan, di sini disebutkan lafadz al-ihsan, disebut 2 kali ya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Nah, dan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan ya. Makanya di sini kalau famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, keburukan yang dilakukan maka juga akan mendapatkan keburukan. Oke. Kemudian dilanjutkan slide selanjutnya. Kemudian terkait bahasa lagi, masih dalam bahasa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi disampaikan diulang sampai 31 kali ya, 31 kali. Nah, nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Pagi tadi kamu bangun tidur ya, misalnya sudah diberi bisa nafas, bisa berkedip, bisa berjalan, bisa sahur, bisa bercengkrama. Allah tidak minta hal-hal yang lain. Allah tidak minta untuk dibalas dengan materi. Enggak. Allah cukup minta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku ciptakan manusia dan jin itu untuk menyembahku, itu saja. Ya, aktivitas yang kita lakukan sejatinya adalah ibadah. Makanya apapun yang kita lakukan diniati ya, diniati ibadah. Goreng persiapan buka diniati ibadah ya. Menyiapkan sahur, menyiapkan semuanya bersih-bersih. Mungkin pandangan manusia amal duniawi ya, tetapi ingatlah apapun ketika kita niati ibadah, maka sejatinya insya Allah itu bentuk syukur kita kepada Allah. Ini disebutkan ada 31 kali di ayat 13, 16, 18 sampai ayat 77 ya. Ini ada sebanyak 31 kali. Pengulangan kata atau kalimat ya, pengulangan kalimat bukan kata. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulangi sampai 31 kali. Nggih. Kemudian selanjutnya terkait, karena kalau menafsirkan seluruhnya cukup lama ya, waktu yang dibutuhkan kalau waktu 1 jam tidak cukup, sehingga saya ambil satu ayat yang cukup populer ya ayat yang diulangi sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat-nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian berdua dustakan ya. Nah, kalimat tukadziban itu adalah khitab. Khitab itu yang diajak komunikasi. Itu adalah 2 makhluk. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah jin ya, adalah jin. Jadi memang khitabnya untuk jin dan manusia. Wahai manusia, wahai jin, nikmat Tuhanmu mana yang engkau dustakan ya. Engkau telah diberi nikmat yang banyak. Engkau telah diberi makanan-makanan, engkau telah diberi bumi, tempat tinggal, langit, kemudian engkau diajarkan untuk bisa bicara, berkomunikasi, engkau juga diajarkan Al-Quran, engkau diberi nikmat yang begitu luar biasa, ketika dihitung tidak mungkin bisa dihitung. Mana nikmat yang engkau dustakan sehingga engkau tidak mau sholat, sehingga engkau tidak menghadiri perintah-perintah yang Allah perintahkan dan masih menerjang larangan-larangan Allah. Nah, itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat-nikmat Rabb kalian yang mana yang kalian berdua dustakan? Maksudnya adalah wahai jin dan manusia, nikmat-nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Kenikmatan-kenikmatan tersebut sangat banyak, tidak dapat dinilai ya, tidak dapat dihitung. Dan jawaban dari pertanyaan itu adalah, terutama yang diungkapkan oleh kelompok jin, tidak ada sesuatu apapun dari kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kami dustakan, dan untuk mulah segala ujian. Tadi disampaikan kami tidak
terkait nikmat-nikmat yang kau berikan, kami tidak mendustakan ya Rabb, falakal hamdu, falakal hamd. Dan hanya pujian yang hanya bagimu pujian-pujian yang pantas untukmu. Okay. Kemudian selanjutnya terkait penjabaran ayatnya, ya setelah tafsir ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban adalah penjabaran ayat. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa arti ala? Nah, ala itu adalah kalimat plural atau kalimat jamak, ya, kalimat jamak dari ada yang menyebutnya adalah alwun, ada ilyun, ada alyun, ya. Itu dari kalimat-kalimat tersebut. Kalau alwun ataupun ilyun ataupun alyun itu artinya satu nikmat saja. Tapi kalau ala itu artinya nikmat yang banyak. Tidak cukup satu, ribuan, jutaan, bahkan miliaran, ya. Karena apa? Kalau kita dalam bahasa nahwu disebut jamak itu lebih dari 3, ya, lebih dari 3. 3 itu sudah masuk jamak, ya, jamak. Di atasnya maka lebih jamak, ya. Dan ini di dalam kitab tafsir tersebut disebutkan beberapa makna dari kata tersebut. Kenikmatan Allah ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Jadi maksud dari ala menurut Ibnu Abbas adalah memang kenikmatan, ya, nikmat. Adapun Ibnu Zaid di sini disebutkan adalah qudratullah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ala. Kemudian tukadziban. Jadi fabi ayyi ala artinya tadi nikmat. Kemudian tukadziban. Apa arti tukadziban? Tukadziban adalah artinya kalau dalam bahasa Indonesia yang kalian berdua dustakan, ya, yang kalian berdua dustakan. Nah, maksudnya kalian berdua itu maksudnya adalah jin dan manusia, ya, jin dan manusia. Makanya ustadz-ustadzah, jamaah semuanya, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita mentadaburi Al-Qur'an, baik membaca tafsir ataupun terjemahan, jadi dihadirkan dalam hati kita itu seakan-akan Al-Qur'an itu turun ke kita, ya. Sejatinya Al-Qur'an turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hukum-hukum Al-Qur'an itu sejatinya adalah untuk kita, untuk para manusia dan jin, ya. Sehingga ketika ada semacam surat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ada surat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang mana yang engkau dustakan itu dihadirkan dalam hati kita, itu ditujukan ke kita, gitu. Ditujukan ke kita sehingga ada respon tadi sebagaimana responnya jin, ya, ada responnya jin. Sehingga ketika diresapi, masya Allah, ya, luar biasa sekali. Kita tidak mungkin membalas nikmat Allah itu dengan yang sifatnya materi, ya. Jadi tidak mungkin membalas nikmat Allah dengan sifatnya hanya materi saja. Coba dibayangkan saja bola mata ini, ya, yang Allah karuniakan, ini misalnya diambil saja. Telinga ini fungsinya diambil saja. Gerak kita diambil. Berapa biaya yang harus dibayarkan? Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan di antara sendi-sendi kita ini ada hak untuk melakukan sholat 2 rakaat sholat duha, itu pun banyak yang ngelerwaake, kalau bahasa orang Jawa itu melupakan, gitu. Cuma diminta 2 rakaat. Tetapi nikmat yang luar biasa ini yang Allah berikan sehari itu luar biasa. Misalnya diperintahkan ada hak di persendian kita itu untuk sholat duha. Makanya monggo sareng-sareng mumpung di bulan Ramadan ini kita saling motivasi, saling mengingatkan terkait amal-amal yaumi kita semakin ditingkatkan. Itu terkait tukadziban, khitabnya adalah sebenarnya untuk manusia dan jin. Kemudian selanjutnya jawaban terkait pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di awal tadi sudah disebutkan, ya, disebutkan bahwa jawaban dari kelompok jin, ya,
Waktu itu disebutkan la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd, ya. La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Tidak ada suatu apapun dari nikmatmu ya Rabb yang kami dustakan. Enggak mungkin kami mendustakan ya Rabb. Cukup banyak nikmat yang kau berikan, ya. Cukup sangat banyak, ya, baik jin maupun manusia. Ataupun di riwayat yang lain la bi ayyiha ya Rabb. Ibnu Abbas menjawabnya la bi ayyiha ya Rabb. Saya tidak mendustakan, ya, ketika mendengarkan kalimat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Ibnu Abbas menjawabnya la bi ayyiha ya Rabb. Saya tidak mendustakan sedikit pun dari kenikmatan-kenikmatan yang engkau berikan. Ya, itu ketika ada interaksi hati, tidak hanya sekedar membaca, tetapi memang ada interaksi, dia kayak semacam komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kemudian dalam hatinya dia menyampaikan hal itu. Kemudian hikmah, insyaallah hikmah dan pelajarannya apa yang diambil? Mohon maaf, makna ijmali dulu. Makna ijmali, insyaallah tinggal sebentar lagi. Makna ijmali yang diambil dari surat Ar-Rahman adalah kalau kita tadabbur, ya, kita bagi tiga. Kita bagi tiga. Yang pertama, di bagian pertama itu adalah bagian ayat 1, ya, ayat pertama sampai ayat 30. Ayat pertama sampai ayat 30 itu nanti banyak menerangkan terkait nikmat-nikmat yang dirasakan di dunia, ya. Contohnya diajarkan Al-Quran, bisa berbicara, kemudian adanya nikmat matahari, kemudian ada bumi, ada buah-buahan, kemudian banyak, ya. Di situ disebutkan terkait kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Kemudian di part kedua atau bagian kedua, di sini mulai disinggung dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala terkait perbuatan-perbuatan yang mendurhakai, ya. Sanafrugu lakum ayyuhat taqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan, dan seterusnya, ya. Jadi nanti itu diancam, ya. Kalau kamu pengen keluar keluar dari angkasa ini, nggak mungkin bisa keluar kecuali dengan sultan, dengan qudratullah, dengan masyiatullah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bisa keluar dari angkasa raya ini. Kemudian bagian ketiga, nah ini akan menyebutkan pahala orang yang bertakwa, ya. Pahala orang yang bertakwa dimulai dari ayat 46. 46 itu mulai dari waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan 2 surga. Nah, dimulailah itu cerita-cerita kenikmatan nanti di akhirat, mendapatkan bidadari, mendapatkan buah-buahan, mendapatkan luar biasa kenikmatan-kenikmatan surga, ya. Jadi kalau kita secara ijmali, secara umum, surat Ar-Rahman itu bisa dibagi tiga segmen, ya. Segmen 1 menceritakan terkait nikmat-nikmat yang ada di dunia, kemudian segmen kedua terkait ancaman ketika kita berbuat durhaka, dan segmen ketiga ini motivasi bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan terakhir, kemudian yang terakhir, ketika kita sudah mendapatkan ini hikmah dan pelajarannya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengapa Allah taala menggunakan kata dusta? Kata dusta, bukan ingkar, bukan kalimat kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa nikmat yang diberikan kepada manusia itu tidak bisa dipungkiri, pasti, ya. Ada, kita merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya kalimatnya adalah kalimat dusta. Dusta itu berarti menyembunyikan kebenaran. Manusia sebenarnya tahu bahwa mereka telah diberi nikmat oleh Allah, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Maka
mereka mendustakannya. Bukankah kalau kita mendapatkan uang banyak, kita akan berkata itu karena kerja keras kita, itu pinter karena kita rajin belajar, kaya raya karena kita kerja keras dan lain-lain. Nah, itu namanya mendustakan ya sejatinya, bukan ingkar ya. Dia yakin karena nikmat itu dari Allah, tapi dia mendustakannya. Dan terakhir adalah hikmah dan pelajaran yang bisa diambil ketika Allah memberikan nikmat yang cukup banyak, mendapatkan berbagai kenikmatan, maka yang perlu diambil adalah perbanyak bersyukur di slide terakhir, Ustadz. Hikmah dan pelajaran yang terakhir adalah memperbanyak bersyukur dan memperkecil mengeluh ya, memperkecil mengeluh. Kemudian saling mengasihi dan menyayangi. Jadi Allah cukup banyak memberikan nikmat ya, nikmat yang begitu luar biasa. Kita hanya diminta bersyukur saja. Syukurnya cukup kita turuti, ataupun yang diperintahkan oleh Allah kita berusaha menjalankannya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita berusaha menjauhinya sekuat tenaga, mastata'tum, sekuat tenaga ya, sebisanya ya. Itu jadi, dan memperkecil mengeluh, karena sifat manusia itu mengeluh ya, khuliqal insanu halu'a ya. Jadi memang berkeluh kesah ya. Kita berkeluh kesah itu kalau kita lihat mungkin tidak, orang-orang yang mungkin banyak yang lebih kurang dari kita ya, tapi bersyukurlah, mungkin kita belum ada misalnya rezeki uang, tapi kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita belum dikaruniai ini dan itu, tapi Allah mengaruniakan kesehatan badan dan lain-lain ya. Itu contoh saja. Dan yang kedua adalah saling mengasihi. Surat Ar-Rahman ini artinya rahmat, artinya sayang, artinya menyayangi. Maka di jamaah ini, di komjar ini, di halakoh ini, kita kuatkan saling rasa menyayangi dalam bentuk mungkin saling berinteraksi, ataupun saling memberikan hadiah, atau paling minimal adalah saling mendoakan ya. Jangan lupa antar saudara didoakan dalam doa-doa robitohnya ya. Ketika membaca Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, dihadirkan saudara-saudaranya ya, saudara-saudara bentuk kasih sayang dalam bentuk materi, ataupun yang sifatnya minimal adalah dengan doa. Semoga Allah menjaga kita semuanya terhimpun dalam jamaah ini, dalam komjar ini, dalam ikadi ini, dalam saling menyayangi, saling mengasihi, termasuk di bulan Ramadan ini apabila ada saling kesalahan, dan ini saling memaafkan ya, saling memaafkan, sehingga insya Allah dengan rasa kasih sayang itu kerja-kerja dakwah ke depan akan semakin lebih ringan insya Allah. Jazakumullahu khairal jaza. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallah Ustaz Muhammadul Ghafur yang telah menyampaikan taujihnya kepada kita tadabbur surat Ar-Rahman. Di situ disampaikan tadi beberapa hal menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita semuanya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang kemudian bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang begitu banyaknya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai untuk bersyukur kepada Allah. Baik, syukran jazakallah Ustaz Muhammadul Ghafur atas taujih nasihatnya di surat Ar-Rahman. Bapak Ibu